Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu untuk pertengahan bulan Maret 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Dianggap ini sebagai reading for fun. Oke, ada Milk and Honey, co-create a made up. Ya, pada kebahagiaan Milk and Honey ini situasi yang harmonis, romantis, manis. Co-create, ada sesuatu hal yang ingin kamu bangun ulang. Kamu mengulang, memprogram ulang. Mungkin kamu memprogram ulang kebiasaan-kebiasaan kamu, cara berpikir kamu menjadi lebih positif. Ada a laid up, yang ada support, ada dukungan yang kamu dapatkan, baik secara materi ataupun secara moral ya, dari orang-orang terdekat kamu, keluarga. Oke. Ada Three of Wands, the High Priestess, Nine of Wands, the Star, the Chariot, the Magician, Eight of Cups, the Hierophant, the Fool, Ace of Swords. Ada sesuatu hal yang kamu nantikan, kamu tunggu, dan kamu sedang mengobservasi perkembangannya. Bisa jadi ini karir, atau mungkin lamaran yang udah kamu jatuhkan ya, atau mungkin berkas-berkas yang masih dalam pengurusan. Ini bisa dalam hal dokumen penerbangan, dokumen pernikahan gitu ya, dan kamu sedang menunggu perkembangan. Kalau misalnya kamu punya rencana untuk menikah, bisa jadi kamu menunggu waktu atau perkembangan hubungan kamu dengan pasangan. Ini juga bisa larinya ke arah asmara ya, jadi disesuaikan aja. Untuk di High Priestess, kamu semakin peka di minggu ini, di pertengahan bulan ini ya. Coba memperhatikan suara hati kamu ya, untuk hal-hal yang membuat kamu bingung, bimbang kalau kamu dihadapkan pada situasi yang membingungkan. Ada Nine of Wands ya, ini situasi yang membuat kamu bingung. Kayaknya kamu bingung mengatasi suatu masalah dengan cara apa, bagaimana. Ya, ada The Star. Tapi ini bisa dikatakan titik akhir dari suatu tantangan ya. Kalau kamu bisa melewati itu, maka udah tuntas, sudah ibarat selesai mengerjakan tesis. Ya. Kalau kita selesai mengerjakan tesis ya tinggal wisuda kan gitu ya kan. Oke, ada The Star, brightness, hope could bring excess, so be careful not to become too greedy. Ya, ada harapan-harapan yang kamu panjatkan di sini terhadap semesta. Kamu sosok yang sangat religius nih, sangat intuitif juga di pertengahan bulan ini. Dan The Chariot, ya ada beberapa di antara kamu merupakan content creator, sosok yang go public. Mungkin ada suatu kegiatan yang bakalan public ya, bakalan terbuka, semua orang menyaksikan. Oke, The Magician, element or surprise, good or bad. Ya, energi kamu di sini The Magician untuk the near future-nya ya. Oke, untuk the near future kamu, ini bagus banget The Magician sebenarnya. Selama kamu memiliki keyakinan, kepercayaan diri, kamu senantiasa menggunakan waktu kamu sebaik mungkin, melatih skill, talenta kamu dengan baik, maka apapun yang dealing sama kamu akan bisa kamu atasi dengan baik. Ya kan, kalau kamu mengerjakan pekerjaan kamu dengan teliti, dengan disiplin, maka nggak akan ada masalah. Ada Eight of Cups. Ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa. Sepertinya kamu dimanfaatkan, dibohongin. Ini yang membuat kamu jadi bingung kayaknya. Kayak kamu ingin pergi, meninggalkan situasi tertentu. The Hierophant.
Ada yang berurusan dengan perusahaan, korporasi, atau kamu berurusan dengan pihak religius, ya seperti ulama, pastor, pendeta. Ada urusan-urusan di sana yang dealing dengan pihak-pihak ini nih. The Fool, Good Friends, Happiness, Needing to Take Giant Leap Forward. Ya tapi walaupun kamu kecewa, kayak kamu ngerasa ya udahlah dijalani aja, dilihat aja lagi perkembangannya ke depan. Mungkin kamu pengen meninggalkan situasi tertentu ya, atau hubungan kerjasama atau relationship. Tapi karena sudah terikat, mungkin sudah keterikatan dengan pihak ini nih, pihak tertentu. Jadi kamu memutuskan untuk ya udahlah jalani aja terus aja jalan. Kita lihat aja nanti gitu ya kan. Ace of Swords, frustration, double edged sword, hollow victory. Ada mungkin beberapa di antara kamu awalnya frustasi di sini ya, karena kamu ngerasa gak bisa menentukan sikap antara kamu jalan terus atau berhenti gitu. Karena ini udah terikat, jadi mau nggak mau ya udah jalani aja terus gitu. Karena memang udah ada ikatan, udah ada perjanjian, semacam udah ada ikatan atau perjanjian, atau mungkin ada sesuatu hal yang udah kamu iyakan. Misalnya nih, seseorang udah janjian sama kamu, kita ketemu ya di sini, iya, ya kan? Kan itu udah deal to deal, udah ada perjanjian, mau nggak mau kan ya harus ya ditepati lah gitu ya kan. Oke. Saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Virgo, untuk Three of Wands-nya ada The Death. Ini babak baru, lembaran baru di mana kamu menantikan situasi berubah mungkin menjadi lebih baik, ekonomi, keuangan kamu lebih baik lagi. Oke, The High Priestess. Untuk The High Priestess-nya ada The Tower. Secara intuitif kamu kayak mendengarkan pesan batin yang membuat kamu kayak deg-deg ser gitu ya. Ser. Mungkin mengenang ini nih, sesuatu yang kamu tungguin yang membuat kamu jadi deg-degan ya. Apa ini? Kamu kenapa deg-degan? Knight of Wands, Knight of Cups. Oke, kamu akan mendapatkan kabar, kayaknya berita. Mungkin kamu akan mendapatkan ide fresh bagaimana kamu menghadapi situasi yang membingungkan di sini nih. Kalaupun misalnya kamu dealing dengan pekerjaan, project-project yang membuat kamu bingung, kamu mengerjakannya gimana, bagaimana menyelesaikannya, misalnya masalah gitu ya, kamu akan mendapatkan ide. Mungkin bukan lewat diri kamu sendiri, tapi ada orang terdekat kamu yang memberikan ide itu, memberikan bantuan itu. Oke. Untuk The Star, untuk The Star ada Page Pentacles. Ya, saya ngelihat kamu sosok yang selalu ingin belajar mengupgrade diri, memperbaiki diri, situasi finansial, skill, ya kamu selalu berusaha mengupgrade diri kamu. Karena kayak kamu percaya bahwa kalau aku terus mengupgrade diriku, aku belajar dari pengalaman-pengalamanku, bukan cuma dari pengalamanku aja, tapi dari orang-orang di sekitarku, akan membantuku lebih berkembang lagi. Oke, untuk The Chariot. Ya, ini untuk energi perasaan kamu ya. Ini bagus banget nih. Ada semacam pesta, ada hal-hal yang kamu inginkan itu terwujud. Celebration, ada celebration. Dan banyak ini kayaknya ketemu dengan orang ya. Seperti ada pesta ini, menikmati makanan bersama. Oke. The Magician, Knight of Swords. Tapi ada rasa frustasi. Ini the near future kamu, sulit untuk tidur. Muncul tiba-tiba skenario mungkin di pikiran kamu ya. Ini bisa jadi karena faktor ini nih. Kayak ada jantung kamu kayak ini deg-deg ser gitu ya kan, ketika
kamu berhadapan dengan situasi di depan yang menunggu sesuatu yang belum tahu gimana ini ke depannya gitu ya kan. Kamu seperti menunggu sesuatu nih di depan. Ada yang kamu tunggu hasil dari pekerjaan kamu atau mungkin hasil interview kamu atau mungkin proses pelaksanaan pernikahan kamu bisa jadi ya. Jadi deg-deg ser gitu ini gimana nanti gitu ya kan. Jadi muncul skenario-skenario di sini. Mungkin kamu kebayang apa yang akan terjadi, tapi bentuk skenarionya ini lebih ke arah yang negatif. Kalau ke arah negatif kan kita jadi cenderung berpikir pesimis ya, kurang percaya diri. Oke, seperti ada bakalan seperti ada nih sesuatu yang bakalan nge-trigger kamu, nge-trigger rasa percaya diri kamu. Aduh, aku bisa apa enggak ya? Aku bisa menghadapi ini dengan percaya diri apa enggak ya? Semacam itu tuh. Oke, untuk Eight of Cups-nya. Nine of Pentacles. Ya, ini untuk energi power kamu. Ya, ada bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama yang membuat kamu kecewa. Ini orang-orang ini nggak bisa diajak kerjasama mungkin ya. Ada energi Scorpio, Cancer, Pisces, Virgo, Capricorn, Taurus sesama elemen kamu. Oke, saya lanjut ke The Hierophant. Ya, Six of Wands. Six of Wands ada semacam kemerdekaan, kebahagiaan. Kalau kerjasama ini saling membantu, saling melengkapi, tidak ada yang merasa dirugikan, terus yang satu lagi lebih untung gitu ya kan. Maka kebahagiaan itu bisa dirasakan bersama. Tapi kalau kamu yang lebih banyak berkorban, kamu merasa rugi, merasa dimanfaatin di sini, mungkin kebahagiaan ini nggak sepenuhnya kamu rasakan. Ya, saya ngerasa seperti ada juga beberapa di antara kamu yang dealing dengan kecemburuan di sini. Ya, ada yang cemburu, bisa jadi melihat kebahagiaan kamu, seseorang cemburu terhadap kamu. Ya, oke. Untuk The Fool. Ada The Fool, Ace of Pentacles. Ace of Pentacles. Ya, ada bantuan, uluran tangan. Ada uluran tangan ini dalam hal materi ya, seperti uang. Pintu rezeki ini untuk kamu yang senantiasa terus jalan. Walaupun belum tahu di depan gimana nanti ya keadaannya ya. Tapi jika kamu senantiasa memiliki keyakinan, berdoa, ya ini sosok religius itu muncul di sini. Dan juga The High Priestess aktif nih, intuitifnya kamu aktif. Kalau kamu memanfaatkan waktu energi ini dengan baik, maka walaupun kamu nggak tahu di depan bagaimana nasib karir, finansial, ataupun hubungan kamu dengan seseorang, maka semuanya akan baik. Bakalan ada di sini orang ketiga sepertinya yang akan membukakan pintu jalan rezeki atau jalan keluar. Oke, untuk Ace of Swords ya, ada Eight of Wands. Wow, kamu dealing dengan pekerjaan, project banyak banget nih, orderan kesana kesini, melibatkan perjalanan ini. Ya makin kesini kok aku makin semangat, makin kesini aku banyak aktivitas, makin kesini aku kayaknya memiliki kesempatan banyak untuk mendapatkan uang masuk, kayak semacam itu tuh di sini ya. Saya ngerasa kamu kayak punya banyak uang masuk dari minggu ini, di pertengahan bulan ini. Oke, kok asik. Saya bilang minggu ini terus ya. Oke, saya buka spiritual guidance untuk Virgo. Ya, to be fair, ya. Yep. Kalau kamu balance energinya, kamu akan memiliki strong intuisi, strong confidence, rasa percaya diri yang kuat. Kamu memiliki energi yang besar untuk menjalankan tugas-tugas kamu. Jadi banyak peluang-peluang yang bisa kamu tuntaskan. Ketika peluang-peluang ini kamu tuntaskan, otomatis kamu memperoleh
rezeki yang berlimpah, ya kan? Karena ada yang di sini nih. Ini bentuknya di mana keberuntungan itu akan kamu dapatkan jika kamu bergerak. Ya, you are the lazy. Kamu leginya gitu. Kalau kamu nggak gerak, kamu nggak melakukan sesuatu, maka nggak akan ada rezeki, nggak akan ada perubahan, nggak akan ada uang tambah. Oke, demikian untuk Virgo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye!